Halo, ketemu lagi guys. Sekarang kita akan cerita horor lagi ya. Kisah ini mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Saat kakak saya tiba-tiba sakit minta diruqyah. Ya saya pikir sakit biasa ya. Sampai demamnya itu tinggi sekali. Sampai termometernya tuh nggak bisa membaca suhu panas tubuhnya. Sampai seminggu. Ya saya pikir itu sakit biasa ya kan. Saya capek gitu, nggak bisa nguruk malas meruqyah gitu, karena saya juga capek kerja ya. Saya pikir lah sakit biasa. Nah saat sembuh mbak saya cerita ternyata itu gara-gara ngelihat setan. Saya terus bilang gini, lo kenapa nggak bilang kalau gara-gara diganggu setan? Kan saya jadi tertarik deh buat meruqyah, tertantang. Mbak saya marah dong, kenapa harus bikin kamu menarik dulu baru kamu mau ruqyah saya? Kan saya sebenarnya juga bukan praktis ruqyah ya saya cuma coba-coba gitu ruqyah ya. Kisahnya begini, suatu saat kakak saya itu pergi ke daerah sana, Malang, daerah Kucur, terlalu malam, habis isya kalau nggak salah itu, habis isya, dan jalannya itu sepi sekali, dan harus melewati banyak daerah yang jarang ada rumahnya ya, tegalan gitu, kebun-kebun gitu. Nah saat perasaan kakak saya itu mulai nggak enak ya. Pertama dia dari ekor matanya itu melihat sebelah sini itu ada putih tinggi besar. Karena kakak saya itu nggak mau mikir macam-macam, maka dia nggak mau melihat putih tinggi besar itu. Akhirnya kakak saya terus saja melaju pakai motor sendirian, yaitu malam-malam pakai motor sendirian. Kemudian dari jauh ada terlihat lampu motor yang mau berpapasan, dan lampu motornya itu selalu berkabut gitu. Lampunya berkabut. Kemudian karena perasaan kakak saya juga nggak enak, perasaannya nggak enak. Kemudian nggak mau noleh lah biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan, mungkin kalau itu hantu lah atau apalah gitu. Akhirnya mereka berpapasan saat tepat di sampingnya kakak saya nggak mau noleh, dianya yang begini sama saya, mukanya ke muka kakak saya gini gitu. Rata nggak ada apa-apanya, kayak katanya sih kayak kulit pantat gitu ya, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada apa, cuma kulit aja gitu. Terus spontan kakak saya itu langsung merem, tapi mukanya tuh kerasa masih di depan ya, soalnya kan ada tangan begini nah, kerasa kan kalau ada tangan walaupun kita merem gitu masih kerasa gitu. Nah bapak saya terus merem sambil nyetir ya, sambil berdoa ya Allah, berdoa sampai akhirnya perasaan di depan ini udah hilang, kayak kerasa angin gitu. Mbak saya baru berani melek dan terlihat di spion bahwa motor yang berpapasan tadi udah pergi ke arah berlawanan, lampu belakangnya yang merah itu terlihat pergi dan hilang gitu. Kemudian turun ya, melewati kuburan tuh. Kemudian belok mau ke atas melewati jembatan tuh ada kakek, tapi kakek itu pakaian seperti zaman dulu banget, zaman dulu sekali gitu, tapi pendek sekali orangnya. Nah kakak saya juga nggak mau lihat dong, kamu lihat, dan terus melaju motornya sampai akhirnya sampai rumah. Nah setelah kejadian itu kakak saya panas banget, badannya sakit selama seminggu, bahkan sampai nggak terdeteksi itu termometernya, terlalu panas.